Kepulauan Tanimbar. Perlu diketahui bahwa kami dari UMKM Lokal memproduksi minyak kelapa muda atau Vesio biasa dikenal. Tahu persis bahwa dalam minyak kelapa muda itu banyak sekali khasiat yang perlu untuk kita gunakan, dalam artian bahwa khasiatnya itu ada untuk kolesterol, kemudian asam urat, jantung, dan lain sebagainya. Juga bisa untuk kosmetik. Dalam pengalaman kami memproduksi Vesio ini sudah dari 2019. Perjalanan kami untuk memproses administrasi surat yang didampingi langsung oleh Lokapom Kepulauan Tanimbar. Barangnya ada, kami punya Vesio dan anak memproduksikan. Kemudian dalam perjalanan itu memang sangat panjang dalam proses administrasi, karena kita harus mengurus NIP, kemudian cara pengolahan pangan yang baik dari BPOM RI, sertifikatnya kita mesti, kemudian sampai pada akhirnya kita bisa mendapat izin edar. Izin edar akan didukung dengan uji lab dari BPOM provinsi. Jadi kami sudah mengantongi uji lab dari BPOM provinsi, kemudian itu mengusulkan untuk bisa mendapat izin edar dari BPOM RI. Jadi dalam perjalanan kurang lebih 2 tahun atau 3 tahun kami mendapatkan izin edar dari BPOM RI. Dan seperti Bapak Wayu katakan kemarin tadi bahwa Bapak Kapolres juga kemarin mengunjungi tempat kami untuk melihat langsung apa Vesio itu sendiri. Ternyata Vesio ini bukan cuma semata-mata untuk kesehatan, tapi juga untuk kecantikan. Nah, testimoni kami bahwa ada yang menggunakan Vesio, satu mama itu memang dikatakan bahwa komplikasi. Kemudian dia menggunakan Vesio ini kurang lebih 1 botol lebih, lalu diuji oleh diambil darah lalu tes, ternyata kolesterolnya tidak ada. Itu yang testimoni kami. Satu juga itu prostat, istilahnya kecil batu, pada saat dioperasi kemudian dia buang air tanpa sadar. Tapi ketika mengkonsumsi Vesio yang kami punya, 2 minggu kemudian sudah terasa bahwa sering buang air bisa terasa. Dan juga nanti Bapak Ibu juga lihat di YouTube, itu juga ada beberapa khasiatnya dari Vesio, jantung, gula darah, kolesterol, dan lain sebagainya. Banyak sekali khasiatnya. Bagaimana untuk kami memproduksi Vesio ini? Latar belakang saya untuk memproduksi Vesio ini, saya berasa saya pernah kerja di pabrik. Saya pabrik minyak, kemudian pabrik tepung kelapa, kemudian kita buat tadi koko. Jadi turunan dari kelapa itu sangat banyak, Bapak Ibu. Turunan. Saya buat bracket juga. Kemarin saya sempat ikut pameran Tegui, mungkin Bapak Ibu yang dari Dinas Pertanian tahu persis. Saya ikut pameran Tegui, saya Vesio sekaligus dengan bracket. Jadi tempurung kelapa atau batok kelapa itu kita bisa bakar, kemudian kita bisa haluskan, lalu kita bisa membuat bracket dari arang tempurung. Bukan cuma itu saja, ada juga dari air kelapa kita bisa buat tadi koko. Ampas kelapa juga kita bisa buat kue. Jadi banyak turunan-turunan dari kelapa. Kebetulan memang kelapa banyak sekali di Tanimbar. Jadi memang perlu, cuma kami juga kendalanya juga persaranannya juga alat. Kami sudah koordinasikan dengan Dinas Perdagangan, tapi juga sampai sekarang juga belum. Kemarin juga kami berkoordinasi dengan Kepala Dinas Koperasi.
koperasi karena kebetulan ada kegiatan dari Kementerian Koperasi dan UKM. Salah satunya juga ada kegiatan pembuatan VCO, kami ikut juga, dan di sana kami dipanggil untuk membantu pada saat sesi VCO. Setelah selesai kegiatan itu, kami dimintakan untuk membawa sampel, khusus bawa ke Kementerian Koperasi, Dirjen dan lain sebagainya di sana. Jadi kami kasih mereka sampel 10 botol untuk bawa ke Jakarta. Dalam perjalanan itu di bulan Desember kami ikut pameran juga di Ternate. Pameran di Ternate kami tidak disertakan, tapi produk kami kirim ke Ternate juga. Menurut informasi yang kami dapat bahwa produk atau minyak kelapa yang ada di Tanimbar bagus, baik, makanya kita bisa masuk ikut pameran. Yang berikut ada beberapa produk juga yang kami sudah kirimkan walaupun kirim secara lokal, ada Timika, ada Jayapura, Manado, Jakarta juga sebagian. Kami sudah mengirimkan ke sana, walaupun memang tidak tercatat baik, namun itu yang kami sudah kirimkan. Jadi kami mikir bahwa kalau seandainya kelapa ini yang ada cuma dengan kita buat kopra, memang mungkin perekonomian masyarakat memang sangat minim. Persoalannya bahwa kelapa yang ada di Tanimbar ketika kita buat kopra nggak mungkin bisa lebih dari 4 buah kelapa, bahkan 5 bahkan 8 per 1 kilo. Sementara di pasar kami belanja atau beli kelapa itu dengan harga 2.500 per 1 biji. Kalau 4 buah kelapa atau 5, kalau dibuat kopra kemungkinan belum 1 kilo untuk kita bisa mengangkat daya hidup masyarakat dalam perekonomian. Makanya kami memikirkan bahwa jauh lebih baik kita buat minyak kelapa, kemudian patoknya itu bisa bikin arang tempurung atau bracket, kemudian nanti turunan-turunan lain. Kendala kami adalah memang kami belum punya alat. Yang dipakai alat yang kami gunakan itu manual. Karena mesin presnya kan kita mesti miliki. Kalau tidak cuma ramas dengan tangan tentunya tidak mampu. Karena kuotanya cukup banyak. Jadi kami buat alat sendiri, kami menggunakan dongkrak. Jadi dongkraknya posisinya ada di atas, kita presnya ke bawah. Nah, itu menghasilkan kemudian santan keluar, lalu kita bisa bikin minyak kelapa buah. Kita ke bracket juga, kita tidak ada mesin sendiri, makanya kita buat mesin sendiri. Memang kebetulan latar belakang saya orang teknik, makanya saya bisa buat. Kuliahnya dulu di Manado, dulu serat, makanya saya bisa buat mesin sendiri, lalu bisa jadi mesin giling. Kemudian dalam size-nya atau ukurannya itu ada 2 jenis bracket kami punya. Ada yang modelnya medium, ada yang makaron atau yang agak halus. Jadi 2 versi bracket yang kami punya. Kami memikirkan bahwa daripada tempurung kelapa cuma dibakar dan habis, kalau kita bisa olah jadi bracket kan jauh lebih bagus. Mungkin bisa mendatangkan biaya yang mungkin atau bisa menghasilkan juga untuk kita bisa menghidupi orang lain. Itu inisiatif kami kemarin bahwa ketika kita buat minyak kelapa, lalu tempurung kelapa kita bisa manfaatkan juga. Itu satu. Yang kedua, dari tempurung kelapa kita bisa buat asap cair. Asap cair itu juga banyak manfaatnya juga. Asap cair itu kita suling asap itu, lalu kita keluarkan di asap cair bisa untuk pestisida. Kemudian dari asap cair itu kita bisa pakai untuk sayur, kan tidak ada sampah kimia. Kemudian bisa pakai untuk, kan itu ada grade 3, ada 3 grade. Ada grade 1, grade 2, dan grade 3. Jadi pertama asap cair yang keluar itu grade 3. Kemudian kita buat grade 2 bisa pakai untuk mengawetkan ikan. Bisa untuk mengawetkan ikan. Kemudian
dari grade 2 kita buat grade 1 itu dibakar bisa menyala. Itu pengalaman kami yang memang kami lakukan selama ini. Jadi hasil dari produksi kami yang sementara kami geluti adalah minyak kelapa murni, VCO, dan briket dari alat tempur. Terima kasih. Baik, terima kasih, ini luar biasa sekali. Mohon aplaus. Jadi dari kelapa ya, dari kelapa itu kan, kelapa itu kan dari akar sampai buah sampai daun itu nggak ada yang nggak manfaat, semuanya bermanfaat gitu kan. Dari daunnya juga bisa dibuat ketupat, terus pohonnya bisa dibuat bangunan dan segala macam gitu kan. Buahnya juga bisa macam-macam, dan CO bisa minum es kelapa muda juga banyak manfaatnya. Jadi kelapa itu tidak ada yang mubazir lah. Makanya kalau pramuka itu kan lambangnya apa? Monas kelapa. Gitu kan. Harapannya nanti ketika dia tumbuh jadi kelapa yang besar itu memberikan manfaat. Jadi harapan saya gitu kan, saya punya sukses story gitu kan. Di Kendal, saya dulu pernah bertemu sama ibu-ibu yang jualan bandeng di pinggir jalan. Dia jualan di stadion Kendal. Kemudian kebetulan beliau nasabah Umi dari koperasi Mitra Duafa atau Tamsis, mohon maaf, Tamsis. Terus saya tanya, ibu punya Instagram, jualannya gimana gitu kan? Dulunya beliau adalah pedagang catering, tapi karena pandemi catering tidak laku karena orang nikahan kan tidak ada kan, ada tapi tidak hajatan gitu. Nah terus waktu itu saya buatkan Instagram, saya buatkan Tokopedia, saya buatkan segala macam lah jualan online. Akhirnya sekarang beliau sudah jualan ekspor sampai ke Hong Kong. Jadi dia produknya adalah bandeng dan juga telur asin. Dari situ dia dia bisa, yang dulunya hanya kerja sendiri sekarang bisa menghidupi warga di sekitar. Dia rekrut pegawai-pegawai tetangga-tetangganya, jadi bisa memberikan manfaat tidak hanya bagi perekonomian sendiri tapi juga bagi perekonomian di sekitar, dan bahkan sekarang jadi salah satu produk unggulan di Kendal. Nah, bayangan saya seperti itu. Jadi di sini ada Pak Nus kemarin sempat menjelaskan kendalanya apa. Kendalanya terkait modal, gitu kan, modal dan juga mungkin peralatan ya Pak ya, terkait peralatan. Nah ini di sini ada Bapak Ibu kepala dinas, siapa tahu nanti dari Bapak Ibu mungkin bisa membantu. Nanti kami juga akan follow up gitu kan sampai ke provinsi gitu kan. Di sini ada VCO gitu kan, VCO ini potensial gitu kan. Harapan saya itu nanti VCO ini bisa jadi sesuatu produk yang bisa jadi produk alternatif lah, oleh-oleh alternatif selain kain tenun Tanimbar gitu kan. Harapan saya sih seperti itu, dalam bayangan saya ke depannya itu. Jadi harapan saya juga bisa memberikan manfaat bagi Tanimbar nanti setelah saya pindah nanti gitu kan. Harapannya itu. Mungkin bentar lagi saya beli yang ini botol sedang 200 ml itu 75.000 ya Pak ya. Saya nggak ambil untung, tak ambil. Yang besar yang 250 itu 100.000 ya Pak ya, 100.000. Untuk yang botol kecil sementara masih dalam proses, stoknya masih kosong karena botolnya harus diimpor. Ternyata diimpor dari mana? Dari Malang. Nah, impornya dari dalam negeri, dari Malang. Harapannya kalian di sini ada banyak stakeholder dan banyaknya. Tadi kenapa saya singgung pertama UMKM makanan gitu kan. Kalau ini kan bukan obat ya Bapak ya, ini suplemen atau makanan lah gitu. Makanya di sini tidak diatur terkait kayak khasiatnya gitu. Tapi khasiat itu nanti gitu kan. Sementara ini masih makanan, produk makanan. Nanti kalau skalanya makin besar, nanti ini bisa jadi obat. Kalau ini jadi obat, otomatis Pak Nus harus sedia jasa tenaga farmasi. Nah itu kalau nanti sudah besar, harapannya sih nanti jadi obat gitu kan. Bisa dipasarkan di apotek-apotek yang ada di Tanimbar gitu kan. Bisa bekerja sama dengan dinas kesehatan dan segala macam. Karena ini produk asli dari Tanimbar gitu kan. Bisa jadi kebanggaan lah dari Tanimbar. Selain itu juga ada bracket ya Pak ya, bracket bakar ya Pak gitu kan. Arang gitu kan, kembangannya ya arang gitu ya. Nah itu jadi, dan ramah lingkungan gitu kan, ramah lingkungan dan juga memanfaatkan yang ada ya. Itu yang bisa kami sampaikan. Nanti kalau misalnya Bapak Ibu tertarik atau mungkin bisa tawarkan ke teman-teman, mungkin dari mulut ke mulut saja gitu kan. Nanti
mungkin kedepannya kami coba tanya gitu kan, pendampingan apa yang bisa kami berikan untuk Pak Nus dan juga mungkin bagi UMKM yang lain di Tanimbar, karena salah satu tugas kami tadi sudah disampaikan ada penguatan peran-peran antara lain pemberdayaan UMKM. Kami pasti akan menyentuh ke UMKM yang ada di Tanimbar. Kami akan juga bersinergi dengan pemerintah daerah untuk memajukan UMKM yang ada di Tanimbar.